Judul jurnal yang akan kami bahas adalah Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Pressure Steam Generator pada Simulator Mixing Proses di Workshop Instrumentasi. Sebagian besar industri dalam kegiatan produksi tidak bisa lepas dari yang namanya mixing proses, baik itu dalam industri makanan. Kesempurnaan mixing proses tersebut nantinya sedikit banyak pasti akan mempengaruhi hasil produksi. Padahal, kesempurnaan hasil produksi merupakan tujuan dari setiap pabrik atau industri yang ada saat ini. Kondisi saat ini masih banyak pabrik atau industri yang memiliki sistem mixing proses yang bekerja tidak sesuai dengan harapan. Industri tersebut sering rugi karena output dari mixing proses seringkali tidak tercampur sempurna sehingga mempengaruhi dari kualitas produksi. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam jurnal yang akan kami bahas memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu mixing proses, yang kedua steam generator. Mixing proses atau proses pencampuran adalah peristiwa menyebarnya bahan-bahan secara acak, di mana bahan yang satu menyebar ke dalam bahan yang lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan bahan-bahan itu sebelumnya terpisah dalam keadaan dua fase atau lebih, yang akhirnya membentuk hasil yang lebih seragam atau homogen. Pada proses pencampuran, diperlukan gaya mekanik untuk menggerakkan bahan-bahan sehingga didapatkan hasil yang lebih homogen. Gaya mekanik diperoleh sebagai akibat adanya aliran bahan atau dihasilkan oleh alat pencampur. Beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk mencampur zat cair dapat juga digunakan untuk mencampur zat padat atau pasta, dan demikian juga sebaliknya. Steam generator. Steam generator merupakan suatu pesawat yang digunakan untuk mengubah air yang ada di dalam steam generator menjadi uap dengan cara dipanaskan. Dengan adanya bahan perantara air, maka di dalam kettle uap harus ada ruang atau tempat air. Dalam pembakaran suatu bahan bakar, perlu juga adanya udara pembakaran. Peredaran udara dibuat sedemikian rupa agar pembakaran bahan bakar dapat berlangsung dengan baik. Uap yang dibentuk dalam kettle mempunyai tekanan yang lebih besar daripada tekanan udara luar, maka kettle harus mampu menahan tekanan uap tersebut. Kekuatan kettle uap tergantung dari bentuk dan bahannya. Bentuk yang lebih kuat untuk menahan tekanan yang lebih besar dari dalam adalah bentuk bulat, cembung, dan silinder. Sebab dengan bentuk semacam itu, sukar berubah bentuknya dan disebabkan oleh tekanan dari dalam. Dan bahan untuk kettle uap harus baik karena di samping harus menahan tekanan yang tinggi, juga harus tahan pada suhu yang tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian metodologi penelitian pada jurnal. Metodologi penelitian di jurnal ini akan menjabarkan langkah-langkah alur penelitian untuk pembuatan sistem kontrol steam generator pada simulator mixing proses di workshop instrumentasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada diagram alir penelitiannya. Dengan yang pertama dilakukan itu, studi literatur, kemudian rancang bangun alat, perancangan simulasi desain di MATLAB, pengintegrasian hardware dan software, kemudian pengujian. Jika saat pengujian, hasil yang diinginkan tidak tercapai atau gagal, akan diulang kembali ke rancang bangun alat. Kemudian, jika pengujian yang dilakukan selanjutnya telah berhasil, pengambilan dan analisa data akan diambil, kemudian penyusunan laporan, dan selesai. Untuk langkah rancang bangun alat yang pertama dilakukan, yaitu perancangan dan pembuatan mekanik steam generator. Sekarang kita perhatikan gambar plan keseluruhan mixing proses berikut. Pada bagian yang dikotaki merah, terjadi proses pemanasan satu larutan sebelum masuk ke proses mixing nantinya. Setelah tercapai suhu yang diinginkan pada pemanasan larutan masuknya, barulah larutan tersebut masuk ke proses mixing dan diaduk sampai tercampur seluruhnya. Selanjutnya, perancangan dan pembuatan sistem pengendalian level. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa jurnal ini membuat simulator mixing proses, khususnya bagian steam generator, di mana steam generator yang akan dibuat memiliki dua sistem pengendalian, yaitu pengendalian level dan pengendalian pressure atau tekanan.
Karena itulah, perancangan dan pembuatan sistem pengendalian level ini berguna untuk mengontrol ketinggian level air pada tabung steam generator. Pada tabung ini, jika ketinggian level air dalam steam generator ini tidak dikontrol, bisa menyebabkan tabung dipenuhi air, alhasil steam yang dihasilkan pun tidak akan maksimal. Berikut diagram blok pengendalian level pada tabung steam generator. Controller yang digunakan di sini yaitu jenis microcontroller AVG Atmega tipe 8535. Pengendalian level ini memakai metode on-off, sehingga terdapat aksi aktuator atau solenoid valve yang membuka dan menutup penuh. Kemudian, steam generator nantinya akan dipanaskan larutannya pada plan steam generator ini, dan LDR di sini berguna sebagai sensor untuk memastikan level yang diinginkan untuk melanjut ke mixing proses sesuai dengan nilai set point yang diatur sebelumnya. Di sini juga bisa kita perhatikan ada gambar plan pengendalian levelnya. Selanjutnya, kita akan membahas perancangan dan pembuatan sistem pengendalian pressure atau tekanan. Sistem pengendalian pressure atau tekanan ini berguna untuk mengontrol tekanan pada tabung steam generator. Jika tekanan pada tabung steam generator tidak dikontrol, dapat menyebabkan meledaknya tabung, karena tabung steam generator ini hanya bisa menahan tekanan sebesar 3 bar atau sebesar 3 atm. Berikut diagram blok pengendalian pressure pada tabung generator. Controller yang digunakan di sini sama seperti sebelumnya, yaitu microcontroller AVR Atmega tipe 8535. Tetapi, metode yang digunakan pada pengendalian pressure ini berbeda dengan metode pengendalian level sebelumnya. Di metode pengendalian level sebelumnya itu digunakan metode on-off. Sedangkan kalau di metode pengendalian pressure digunakan metode PID. Metode PID digunakan agar mendapat output pada aktuator atau motor valve ini continue, sehingga ke plan steam generator, kemudian LDR akan berlangsung seperti proses sebelumnya, pengendalian level sebelumnya. Di sini juga bisa kita lihat ada gambar motor valve atau singkatannya MOV, di mana motor valve ini memiliki prinsip kerja memanfaatkan keran air yang akan dikoppel dengan motor DC 24 volt dan dihubungkan dengan potensiometer, di mana potensiometernya ini berguna untuk mengukur besar kecilnya tegangan saat keran air membuka dan menutup. Jadi, saat motor dan keran berputar, otomatis potensiometer juga akan berputar. Yang terakhir, kita akan bahas tentang perancangan dan pembuatan sistem elektrik steam generator. Pada steam generator, sistem elektrik ini digunakan untuk menggerakkan dan mengontrol mekanik yang telah dibuat. Sistem elektrik yang dibutuhkan untuk mengontrol plan sistem generator yaitu rangkaian minimal sistem microcontroller tipe 8535. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai analisa data dan pembahasannya. Terdapat dua topik yang akan menjadi pembahasan saat ini. A. Pada data pengujian dengan dua subtopik. Pertama, pengukuran MOF atau motor valve dari tegangan kecil hingga tegangan besar. Kedua, pengukuran tekanan dan tegangan dari pressure kecil hingga pressure besar. B. Pengujian sistem pengendalian pressure dengan Visual Basic. Pengujian pada set point 4C dan pengujian tracking set point. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah
prinsip kerja dari motor valve, yaitu dengan memanfaatkan keran air yang akan dikoppel dengan motor DC dan dihubungkan dengan potensiometer melalui gear. Jadi, saat motor dan keran air berputar, maka otomatis potensiometer juga akan berputar. Potensiometer ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya tegangan saat keran air membuka dan menutup. Kita lanjut. Pada data pengujian yang pertama, yaitu pengukuran MOF dari tegangan kecil atau pada slide telah terlampir hasil data pengukuran MOF naik. Dari hasil pengukuran MOF naik ini didapatkan data bukaan MOF 10% diperoleh tegangan sebesar 0,57 volt, sedangkan pada bukaan MOF sebesar 100% diperoleh tegangan sebesar 4,98 volt. Dari tabel ini dapat diperoleh grafik regresi linear, yaitu grafik hubungan bukaan MOF dan tegangan dengan persamaan Y sama dengan 0,480 X ditambah 0,510, di mana Y merupakan nilai tegangan yang terukur dan X adalah persentase bukaan motor valve. Kemudian pada tegangan besar, hasil data pengukuran MOF telah terlampir di sini, di mana dari hasil pengukuran ini didapatkan data pada bukaan MOF 100% diperoleh tegangan sebesar 4,95 volt, sedangkan pada bukaan MOF sebesar 10% diperoleh tegangan sebesar 0,55 volt. Dari tabel ini juga dapat diperoleh grafik untuk mengetahui perubahan persentase bukaan motor valve atau MOF dengan nilai tegangan seperti tampak pada slide. Grafik ini memperoleh persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan minus 0,497 X ditambah 0,581, di mana Y adalah nilai tegangan yang terukur dan X adalah persentase bukaan motor valve. Yang kedua, pengukuran tekanan dan tegangan. Pengukuran tekanan dan tegangan pada pressure gauge yang dikoppel dengan LDR. Untuk pengukuran ini dibuat naik, yaitu dari pressure kecil hingga ke besar. Pada slide telah terlampir hasil pengukuran pressure. Dari hasil pengukuran pressure di sebelah didapatkan data pada pressure 2,5 psi memperoleh tegangan sebesar 0,76 volt. Sedangkan pada pressure 30 psi diperoleh tegangan sebesar 4,03 volt. Kemudian, dari data perhitungan sensitivitas didapatkan nilai sensitivitas dari sensor sebesar 115 mV per psi. Selanjutnya dari tabel sebelumnya, dari tabel ini dapat dibuat grafik untuk mengetahui perbandingan pressure dengan nilai tegangan yang terukur seperti tampak pada gambar berikut, yang menunjukkan persamaan grafik regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,345 X ditambah 0,122, di mana nilai Y merupakan nilai tegangan yang terukur dalam satuan volt dan X adalah pressure dalam satuan psi. Kemudian pengukuran pressure dari yang besar hingga yang kecil. Pada slide telah terlampir hasil pengukuran pressure turun. Dari hasil pengukuran pressure di atas didapatkan data pada pressure 30 psi
memperoleh tegangan sebesar 4,01 volt, sedangkan pada pressure 0C diperoleh tegangan sebesar 0,57 volt. Kemudian dari hasil data pada tabel ini dapat diperoleh grafik perbandingan pressure dan tegangan dengan persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan minus 0,346X ditambah 4,706, di mana Y merupakan nilai tegangan yang terukur dalam satuan volt dan X adalah pressure dalam satuan C. Yang terakhir, B. Pengujian sistem pengendalian pressure dengan Visual Basic dengan dua subtopik, yaitu dengan yang pertama pengujian pada set point 4C. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada saat set point dibuat menjadi 4C, proses variabel atau PV akan mengikuti menjadi 4C atau tidak. Di mana pada slide telah terlampir respon pengujian pada set point 4C. Gambar ini menunjukkan grafik respon dari sistem pengendalian pressure dengan set point sebesar 4C. Dari gambar ini juga bisa dapat dihitung maksimum overshoot sebesar 12,6 dan settling time sebesar 75 second. Yang kedua, pengujian tracking set point. Tracking set point ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada saat set point diubah beberapa kali, proses variabel atau PV akan tetap mengikuti atau tidak. Di sini, tracking set point dibuat dengan set point pertama kali adalah 10C. Kemudian naik menjadi 15C dan selanjutnya turun menjadi 7C. Respon tracking set point dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar ini menunjukkan grafik respon dari sistem pengendalian pressure dengan pengujian tracking set point. Pada saat set point beberapa kali dinaikkan dan diturunkan, dapat kita lihat bahwa proses variabel atau PV masih tetap mengikuti. Setelah membahas data pengujian dan pengujian sistem pengendalian pressure dan Visual Basic, sekarang kita ke simulasi MATLAB-nya. Hal yang pertama dilakukan adalah merancang simulasi sistem kontrol level dan pressure di workshop instrumentasi, lalu kemudian mencari nilai PID terbaik dengan metode trial error dan Ziegler-Nichols dengan metode osilasinya. Dalam simulasi ini dilakukan pengujian seperti pengujian sistem terhadap set point, perubahan set point, dan pengujian terhadap perubahan beban. Nah, perancangan simulasinya dapat kita lihat di gambar ini. Nah, ini adalah pemodelan sistem pada MATLAB. Yang pertama kita bahas itu adalah tuning PID Ziegler-Nichols. Tuning itu adalah cara manual dengan memanfaatkan prinsip berjalur tertutup guna memaksimalkan fungsi kontroler parameter PID dan penalaan sistem. Parameter PID itu adalah Kp yang merupakan konstanta proporsional, TI yang merupakan waktu integral, dan TD adalah waktu turunan. Ketiga parameter tersebut diturunkan dari perhitungan matematis pada metode PID konvensional. Metode osilasi Ziegler-Nichols merupakan sebuah metode penilaian PID yang dapat dilakukan secara otomatis tanpa memodelkan sistem. Pada metode ini berlangsung 2 tahap pengontrolan dengan menerapkan parameter-parameter tersebut. Pengembangan metode Ziegler-Nichols merupakan metode penilaian PID otomatis yang juga banyak digunakan pada bidang industri. Parameter-parameter PID ditentukan berdasarkan osilasi sistem saat dikendalikan dengan umpan balik relay dan tetapan parameter-parameter yang telah ditetapkan Ziegler-Nichols secara empiris. Pada tuning PID Ziegler-Nichols diperoleh nilai Kp-nya 4,848, nilai TI 0,75 dan waktu turunannya 0,1875. Setelah ditemukan nilai Kp, TI, dan TD, dilakukan pengujian masukan step sesuai dengan kondisi operasi normal sistem yang diinginkan. Nah, ini adalah gambarnya, hasil uji masukan step Ziegler-Nichols. Gambar ini menunjukkan hasil semacam
hasil, semakin lama respon berosilasi semakin besar. Nah, ini semakin lama dia semakin besar. Hal ini diakibatkan pada plan yang dibuat banyak bagian yang tidak sesuai dengan standar. Sekarang kita ke teknik PID trial error. Cara ini dilakukan dengan mencoba berulang kali merubah nilai parameternya hingga menemukan nilai yang terbaik. Umumnya, cara trial error ini lebih lama karena kita harus mencoba lebih perlahan-lahan, pelan-pelan kita tambah-tambah ya, atau kita kurang-kurangi angkanya. Cara ini digunakan sebagai alternatif terakhir apabila cara lain tidak memenuhi target yang diinginkan. Dengan cara ini, dengan metode trial error diperoleh konstanta proporsionalnya 0,1, waktu integral 2,4, dan waktu turunan adalah 2. Setelah diperoleh nilai KP, TI, dan TD, dilakukan pengujian sesuai kondisi operasional normal sistem. Nah, ini adalah hasil uji masukan step trial dan error. Kita lihat dia semakin lama respon berosilasi semakin kecil. Nah, dan diperoleh hasil nilai overshoot-nya 14,2% dan settling time-nya sebesar 25 second. Dan yang sekarang adalah uji tracking set point. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengendali dalam mengatasi kondisi pada saat diberikan gangguan internal berupa perubahan set point. Kita mengubah set point-nya. Nah, di sini bisa dilihat di gambar. Ini adalah set point yang pertama. Dan ini adalah set point yang kedua. Ini kita kembalikan ke set point yang awal. Nah, dari hasil simulasi dan data pada penelitian tugas ini dapat disimpulkan pada sistem control pressure metode yang digunakan adalah pengendali PID dan dihasilkan KP sebesar 0,1, TI sebesar 2,4, dan TD sebesar 2. Yang ini, PID trial dan error-nya dia lebih baik memberikan respon. Dari pengujian tracking set point didapat grafik respon yang cukup baik, dibuktikan dengan proses variabel yang selalu mengikuti saat set point diubah-ubah. Hasil respon real plan terdapat banyak osilasi dikarenakan aktuator yang bekerja tidak sempurna. Penerapan metode on-off pada sistem kontrol level menghasilkan respon yang baik, dibuktikan dengan aktuator membuka dan menutup penuh sesuai dengan set point.